sebelum di launching itu sebenarnya Mas Ulama sudah memberikan kesempatan Bu Menteri, tolong sebelum itu launching, sebenarnya itu ada surat-suratnya. Tapi mungkin berjalannya waktu setahun, ya. Jadi Mas Ulama, kemudian masyarakat secara upah kami sosialisasi ke masyarakat. Sementara kami belum komit untuk mendukung. Darurat digunakan karena memang belum ada vaksin yang sepadan yang bisa menggantikan vaksin generation atau stunting. Nah, itu bahaya sekali. Ini adalah coronavirus, bukan hanya mengakibatkan kematian saja, berbahayanya adalah karena menular. Oke, itu yang sangat berbahaya. Kemudian kembali lagi dasar mungkin mengayomi ataupun sebagai stakeholder daripada pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini, bahwasannya memang akibatnya ini bahaya betul. Penular. Apa iya sih? Nah ini, apa iya sih sekarang sudah darurat? Kadang-kadang di masyarakat malah miring-miring juga isu-isu macam. Iya Pak, darurat karena sudah dipesan banyak dari India. Selain kita juga harus menyampaikan secara jujur kepada masyarakat, bukan untuk pencemasan target. Ya Pak, memang saya sudah tak berpikir target lagi. Jadi tingkat keberhasilan kerja kita berapa? Nah, kemudian kita sebagai aparatur jujur saja, sampaikan saja. Nah, jangan madrasahnya yang menolak, tapi orang tua. Bagaimana sampaikan Pak Peladin, komite atau yayasan, semuanya sudah rapat, sudah tanda tangan, itu tidak usah menolak secara langsung, secara institusional, tetapi kembalikanlah kepada orang tua. Kan banyak komisi-komisi yang macam-macam sekarang ini. Sehingga kita sebagai penyelenggara negara bisa, ya seperti inilah kita. Tadi saya sampaikan sosialisasi. Katakanlah kondisi darurat tentang. Teruskan, bukan ada yang mengatakan vaksin yang tidak laku di India itu dipakai di Indonesia. Itu satu pernyataan. Kenapa? Karena yang memakai serum sudah ada surat pernyataan dari MUI, dari kesehatan, dari dinas pendidikan dan yang lainnya stakeholder bahwasanya ini dibolehkan. Sasarannya itu dari kita terlawan Pak perang media sosial dari ini cybercrime dibalas dengan cybercrime juga. Karena permasalahannya tadi itu. Jadi itu salah satu langkah. Jadi sehingga betul sampainya disuntik ya, sampai suntik walaupun tidak banyak tapi disuntik gitu. Jadi ada peran kita sebagai tenaga kesehatan atau orang yang mengerti tentang kesehatan untuk mempromosikan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun tentu berdasarkan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang telah memberikan fatwanya tentang vaksinasi MR. Jadi kita sampaikan bahwasannya vaksinasi MR ini hukumnya darurat, jadi diperbolehkan. Nah, memang belum ada vaksin lain pengganti yang sepadan atau lebih baik daripada vaksin MR ini. Artinya yang lebih halal gitu. Oleh karena itu, walaupun dalam prosesnya vaksin ini mungkin bersentuhan ataupun mungkin bersinggungan dengan beberapa hal yang mungkin diharamkan, tetapi karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwasanya belum ada vaksin lain yang bisa menggantikan vaksin MR ini, sehingga diperbolehkanlah dalam agama namanya darurat. Mengingat bahwasanya akibat ataupun kemanfaatan dari vaksin ini untuk melindungi anak-anak kita ke depan nanti dari virus MERS dan rubella. Paksa memaksa ini tentu tidak diperkenankan. Artinya walaupun vaksin ataupun pelaksanaan vaksinasi ini adalah boleh, tetapi kita harus menghormati juga kepada para orang tua yang memiliki anak, apakah beliau itu mau anaknya divaksinasi atau tidak. Ini akan kembali kepada individu pribadi masing-masing. Tapi secara kelembagaan kita harus mendukung. Nah, tapi kalau sudah mulai masuk pada wilayah individu, perorangan, orang tua dan anak, ini tentu kita akan tidak bisa memaksakan mereka harus vaksinasi. Kami memang sengaja turun karena kalau kami kumpulkan secara kabupaten mungkin hasilnya tidak maksimal. Kami mencoba evaluasi tiap puskesmas. Dan hari ini kita coba evaluasi di Puskesmas Balai. Kebetulan kita juga mengundang sekalian pokja imunisasi tingkat kabupaten karena menimbang bahwa hasil di wilayah Puskesmas Balai ini persentasenya sampai bulan kedua akhir September paling kecil. Dari 45%
cakupan untuk wilayah Kabupaten Karimun ternyata di Puskesmas Bali itu baru 30%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa memang faktor isu halal dan haram itu yang paling dominan, nampaknya demikian. Karena faktor halal dan haram itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tertentu yang memang tidak setuju dengan vaksinasi, itu diisukanlah hal-hal yang akhirnya menjadi hoax kan, seperti misalnya dampak efek simpang atau efek samping dari masalah vaksinasi, walau toh itu sebenarnya bukan, tapi di hoax itu seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh anak-anak juga, yang alasan orang tuanya tidak tidak memperbolehkan dan lain sebagainya. Itulah kami sengaja mendatangkan Pokja vaksin, termasuk sekolah-sekolah yang ada sekolah yang keberatan untuk sekolahnya dilakukan vaksinasi, untuk kita tanyain lah apa masalahnya seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita lakukan pertemuan dan MUI sangat mendukung, sangat mendukung, karena itu memang kondisinya memang harus dilakukan. Walau toh tadi disampaikan oleh MUI kan terkait dengan masalah isu halal dan haram. Yang pada dasarnya kalau hasil vaksin sendiri itu tidak ada namanya, kalau boleh dicek langsung, dicek apakah memang ada barang yang halal, itu tidak ada. Memang itu di dalam proses produksi aja kan, itu memang bersentuhan gitu.